Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Saturini selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu budaya, serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas terkait dengan kesenian Calongsai. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Siska Abrilia dengan NIM 33. Kemudian Lian Zahra dengan NIM 24, Aditya Sinurain dengan NIM 29, Nafisa Jasil dengan NIM 30, Anugrah Dwi dengan NIM 47, dan Kurotu Aini dengan NIM 55. Baik, langsung saja kita masuki pada materi yang pertama. Baik, kesenian Calongsai. Calongsai merupakan produk hasil akulturasi yang terjadi antara masyarakat Banyumas dan Tionghoa yang dapat digunakan untuk merepresentasikan identitas masyarakat tersebut. Calongsai juga merupakan salah satu wisata budaya sebagai daya tarik pariwisata Banyumas. Tujuan usaha menggabungkan kesenian calung, lengger, dan barongsai adalah untuk tetap mempertahankan kesenian tradisional yang mulai berkurang peminatnya dan sudah hampir tidak menjadi suatu tontonan yang menarik. A. Unsur dan wujud. Budaya Calongsai terdiri dari 3 gabungan budaya, yakni calung, lengger, dan barongsai. Ketiganya memiliki unsur dan ciri khas yang berbeda. Akibat terjadinya proses sosial, ketiga budaya itu mengalami proses akulturasi, namun tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Di dalamnya terkandung unsur seni musik, seni tari, seni vokal, seni rias, dan seni lawak. Wujud kesenian Calongsai merupakan gabungan dari 3 budaya yang mana pada awalnya calung yang berwujud artefak, lengger, dan barongsai berwujud aktivitas, kemudian berkolaborasi menjadi Calongsai yang berwujud artefak dan aktivitas. Lalu B. Keberagaman, inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh para pekerja seni calung dan lengger dan barongsai menghasilkan suatu kolaborasi seni baru tanpa menghilangkan esensi kesenian tersebut melalui akulturasi. Nilai dan norma. Calongsai merepresentasikan keharmonisan dan kerukunan masyarakat antara masyarakat Banyumas dan Tionghoa. Calongsai merupakan kesenian baru tanpa menghilangkan keunikan dan kekhasan tiap-tiap kesenian tradisional sebagai hasil produk akulturasi. Akulturasi terjadi akibat interaksi yang intens antara masyarakat Banyumas dan Tionghoa dan didasari oleh nilai-nilai kehidupan yang mereka anut. Nilai-nilai kehidupan yang mengajarkan harus hidup rukun dan saling menghargai antara sesama. Lalu D. Bhinneka Tunggal Ika. Jika dilihat dari sisi kebinekaan, yang mana maksudnya adalah meskipun berbeda tetapi tetap satu, Indonesia memiliki banyak suku dan juga kebudayaan yang menjadi alat pemersatu bangsa. Calongsai merupakan hasil dari interaksi yang intensif antara masyarakat Banyumas dan Tionghoa. Kesenian Calongsai dapat hidup berdampingan secara damai melalui proses akulturasi. Lalu, bagaimana 4 hal di atas mempengaruhi terciptanya perubahan menjadi suatu kesenian baru? Perpaduan antara dua budaya yang terjadi dalam kehidupan yang serasi dan hidup berdampingan secara damai mampu untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang telah ada sebelumnya, mampu merepresentasikan identitas suatu masyarakat guna mempertahankan kesenian tradisional, diupayakan dengan inovasi, kreasi, serta kolaborasi dengan kesenian lainnya agar menghasilkan suatu kesenian baru tanpa menghilangkan esensi dari masing-masing kesenian tersebut. Seperti misalnya musik calung yang awalnya menggunakan lagu-lagu tradisional khas Banyumas, mulai menggunakan lagu-lagu kekinian, pop, dangdut, dan lain-lain. Lengger yang semula menggunakan kostum yang begitu seksi untuk menarik perhatian para penonton, terutama kaum lelaki, saat ini sudah mulai disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan lingkungan. Kostum penari lengger sudah mulai tertutup dengan menggunakan kaos lengan panjang bahkan berhijab. Gerakan tari lengger sedikit mengalami perubahan, disesuaikan dengan jenis musik yang mengiringi. Demikian pula dengan barongsai. Jika dahulu barongsai bergerakan hanya terlihat seperti wushu atau silat,
Ketika berkolaborasi dengan calung dan lengger, banyak gerakan yang disesuaikan meski tidak menghilangkan kedinamisan gerakan barongsai. Kesenian hasil akulturasi ini menjadi suatu penampilan yang sangat menarik dengan iringan musik barongsai dan gerakan yang lebih dinamis. Hal ini membuktikan perpaduan calung, lengger, dan barongsai merupakan perpaduan yang pas sebagai hasil akulturasi. Calongsai merupakan hasil dari interaksi yang intensif antara masyarakat Banyumas dan Tionghoa melalui akulturasi. Bagaimana kaitannya perubahan tersebut dengan usaha pemertahanan kesenian tradisional? Para pekerja seni harus melakukan beberapa inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan suatu kesenian yang baru, dan tentunya tidak menghilangkan keunikan dan kekhasan dari tiap-tiap kesenian tradisional tersebut. Para pekerja seni dalam menggabungkan ketiga kesenian tradisional tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Olahraga dan Budaya melakukan dan mengembangkan beberapa inovasi dalam kesenian tradisional. Contohnya adalah usaha penggabungan calongsai yang tentu saja itu tidak mudah, serta membutuhkan dukungan dan usaha dari pemerintah. Hal tersebut tentunya merupakan hal yang baik berkaitan dengan keberlanjutan dan perkembangan kesenian tradisional agar tidak pudar dan hilang, serta sebagai usaha memperkenalkan calongsai sebagai daya tarik pariwisata Banyumas. Selanjutnya, jelaskan apakah perubahan tersebut menghilangkan unsur-unsur budaya yang khas dalam kesenian tradisional asli. Menurut pendapat kami, mereka menghasilkan suatu kesenian baru yang tidak menghilangkan keunikan dan kekhasan dari tiap-tiap kesenian tradisional. Justru, mereka mengupayakan dengan berbagai cara, misalnya dengan berinovasi dan berkreasi, serta berkolaborasi dengan kesenian lainnya untuk menghasilkan suatu kesenian baru, tanpa menghilangkan esensi dari masing-masing kesenian tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi yaitu, kesenian tradisional selain merupakan warisan suatu bangsa, juga merupakan alat atau media untuk merepresentasikan identitas suatu masyarakat. Kesenian tradisional dalam hal ini, calung dan lengger harus tetap dipertahankan atau dilestarikan meskipun telah banyak kesenian-kesenian modern yang masuk dan membuat generasi sekarang kehilangan minat terhadap kesenian tradisional. Mempertahankan kesenian tradisional harus diupayakan dengan berbagai cara, misalnya dengan berinovasi dan berkreasi, serta berkolaborasi dengan kesenian lainnya untuk menghasilkan suatu kesenian baru tanpa menghilangkan esensi dari masing-masing kesenian tersebut. Calongsai merupakan perpaduan kesenian tradisional Banyumas dan Tiongkok. Calongsai inilah merupakan hasil dari interaksi yang intensif antara masyarakat Banyumas dan Tionghoa melalui simbol-simbol yang ada dalam kesenian tersebut. Calongsai ini dapat hidup berdampingan secara damai melalui akulturasi yang terjadi di antara mereka. Baik, lalu ini adalah daftar pustaka berisi beberapa sumber dan rujukan kami dalam penyusunan materi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.